kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita banggakan Mas Menteri kita. Terima kasih Mas Menteri sudah hadir. Kami sampaikan Mas Menteri yang hadir di ruangan ini, seluruh pengurus studi wilayah dan cabang dari Aceh sampai Papua. Jumlahnya 200 guru, jadi guru sebagai pengurus studi. Dan datang ke sini dalam rangka Hari Guru. Sebelumnya berangkat dari kantor dari DPR RI untuk mendapatkan pencerahan sosialisasi tentang 4 pilar. Jadi datang ke sini ingin menjumpai dengan Mas Menteri dan yang paling penting berfoto dengan Mas Menteri. Ya, sebelumnya kami persilakan Mas Menteri untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruang ini. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Umum IGI Bapak Danang Hidayatullah, Bapak Danang Hidayatullah, dan Pembina IGI Bapak Suruli Aziz, serta seluruh pengurus dan anggota IGI yang saya banggakan. Ucapan terima kasih kepada para guru pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia atas kunjungannya ke Kemendikbudristek. Terima kasih dari saya di sini dan kami Kemendikbudristek. Juga saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada IGI dalam memajukan pendidikan di Indonesia selama ini, khususnya peran IGI sebagai ruang bagi untuk saling berbagi dan saling berdiskusi, bergotong royong menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Dan menurut kami di sini betapa pentingnya ini para guru ini membangun komunitas. Komunitas itu adalah cara pembelajaran yang terbaik. Saya selalu bilang sama guru itu paling efektif belajar dari guru lain, bahkan bukan dari kementerian, dari guru-guru yang pengalaman. Jadi tugas kami ini sudah berubah, bukan menjadi guru-guru, tetapi memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk membuat komunitas-komunitas belajar di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh penggerak-penggerak yang berani berinovasi dan berani melakukan hal-hal yang baru. Ada berbagai macam proposal seperti kita ketahui, Bapak Ibu, kita punya program guru penggerak ya, yang sudah menjadi hampir salah satu program terbesar di daerah. Ada 50.000 guru penggerak sekarang, dan mohon dukungan dari organisasi profesi untuk mendorong kepala daerah untuk mengikuti Permendikbud kita, segera diangkat menjadi kepala sekolah, segera diangkat. Karena itu guru-guru penggerak itu guru-guru paling nakal. Mereka guru-guru yang gak nurut, karena mereka selalu melakukan apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Ya. Nah, guru-guru seperti itu malah bukan hanya tidak dihukum, malah dipromosikan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan kita. Gitu. Karena itulah tipe kepribadian yang kita butuhkan, yang berani melakukan hal-hal baru, berani bereksperimentasi, dan berani gagal juga dalam eksperimentasi. Jadi guru-guru terbaik di lapangan adalah guru-guru yang siap untuk mencoba hal-hal baru walaupun mungkin gagal, tapi dia terus siap mencoba. Jadi itu harapan besar kita. Tentunya salah satu program terbesar kita sekarang ini adalah yang walaupun begitu repot mengimplementasikannya adalah juga berhubungan dengan kesejahteraan guru. Ini guru honorer yang menjadi P3K. Yang didengar di luar semua isu-isu protes-protes, tapi diam-diam akhir tahun ini 600.000 guru honorer menjadi P3K. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu keganjilan sama sekali. Mana ya suaranya yang 600.000 yang menjadi P3K? Semua suaranya kita dengar hanya yang belum mendapat atau berbagai macam isu di lapangan. Memang program implementasi ini begitu rumit. Ada berbagai macam kementerian yang harus terlibat, berbagai macam badan. Jadi butuh waktu. Tetapi kok saya nggak pernah dengar yang 600.000 ini yang sudah mendapat formasi, kok nggak ada suaranya gitu, untuk mendukung program P3K ini. Jadi mohon teman-teman IGI juga bisa mendorong mana nih suaranya yang gajinya sudah sekarang 4-5 kali lipat mendapatkan, kok diam setelah mendapatkan P3K gitu. Sedangkan yang belum mendapat malah yang suaranya sangat banyak ketidaksempurnaan dari program ini, tapi kami terus berjuang. Apalagi Bu Nunung ini jagoannya ini. Kalau nggak ada Bu Nunung kan
pagi, siang, malam kerjaannya guru honorer. Ya, makanya udah berpuluh-puluh tahun ini yang beres-beres, akhirnya kita mencoba membereskan dan alhamdulillah mayoritas sekarang sudah menjadi P3K. Memang masih banyak sisanya, tapi ya mohon waktu dan mohon kesabaran dong. Gitu. Jadi itu yang menjadi poin penting mengenai itu. Dan juga terima kasih atas dukungan IGI untuk platform Merdeka Mengajar. Banyak sekali yang saya mendengar IGI sangat mendorong penggunaan platform Merdeka Mengajar. Ya, walaupun platform belum sempurna, ya masih banyak yang harus kita tingkatkan. Tapi terima kasih sudah mendorong guru-guru dan juga mendorong guru-guru untuk berkontribusi di platform Merdeka Mengajar. Jadi tadi kan kita bicara belajar dari guru-guru. Nah ini udah ada 100.000 apa belum? Mungkin yang udah mendekati 100.000 guru yang mengupload materi atau konten-konten untuk disebarkan ke guru-guru lain. Luar biasa. Dan juga banyak juga miskonsepsi mengenai kurikulum merdeka. Saat ini kan kurikulum merdeka, jadi mohon Bapak Ibu di IGI juga bisa memperjelaskan. Harusnya kurikulum merdeka ini opsi, ya, pilihan bagi sekolah, bukan dipaksa oleh kami. Ya, dari banyak sekolah masih merasa ini paksaan. Gitu. Mungkin Pemdanya pun yang maksa, ya. Ada berbagai macam permutasi, tapi kuncinya itu mungkin bantu Bapak Ibu komunikasikan. Dan kurikulum merdeka ini beberapa yang komplain mengenai sekarang. Orang tua bilang anak saya kok project terus, project kelompok. Ya itu namanya pembelajaran, Bu. Itu namanya kalau mau anaknya ibu nanti pas sudah lulus bisa mendapat pekerjaan yang baik atau menjadi wirausaha, ya dia harus belajar berinteraksi dan bekerja di sesama tim, ya kan? Sesuai cara. Guru pun ya bisa berfungsi sendiri kan. Sekolah-sekolah terbaik di Indonesia adalah di mana guru-gurunya berkolaborasi secara tim. Ya udah, anak-anak kita harus dilatih gitu. Mau anaknya dapat angka 100 di semua mata pelajaran, tapi habis masuk ke lautan terbuka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kolaborasi, nggak bisa komunikasi, apa gunanya? Iya kan? Senang aja angkanya tinggi, tapi karirnya nggak akan maju. Nah itu salah satu hal kurikulum merdeka menjadi penting, itu adalah project based learning. Dan yang kedua, memberikan hak kepada guru untuk menjadi kreator dari kurikulum, dan lebih penting lagi untuk daerah-daerah terpencil. Ini lucu banget, saya sering dikasih tahu sama orang-orang, Mas Menteri, banyak di daerah kita yang tidak siap dengan kurikulum merdeka. Mereka daerah terpencil, saya bilang justru daerah terpencil, justru daerah yang sosioekonominya masih belum mumpuni, itu lebih penting lagi. Tahu kenapa? Karena kurikulum merdeka memberikan kebebasan untuk mundur. Kalau gurunya mau mundur 1 tahun, 2 tahun itu diperbolehkan untuk pertama kalinya. Kalau gurunya kepengen ngajarin fondasi matematika, misalnya itu guru SD, dia cuma mau 2 bulan tok ngajarin konsep matematika biar gak ada anak yang ketinggalan, itu boleh, karena sekarang diaturnya itu per tahun, dan jadwalnya diatur per minggu. Itu bayangin. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mendengar orang mengkritik mengenai kurikulum merdeka itu tidak cocok untuk daerah-daerah lapangan, itu sama sekali salah. Justru itu memberikan kesempatan yang ketinggalan mengejar ketinggalan tercepat. Dan yang ketiga mengenai kurikulum merdeka adalah perampingan daripada kurikulum. Udah berapa? Angkat tangan kalau yang di sini merasa K13 kebanyakan materi. Angkat tangan. Nah, oke. Kebanyakan konten, anaknya selalu pusing, orang tuanya pusing, gurunya pusing. Saya aja baca standar capaian itu bingung. Benar, jujur, saya pun kadang-kadang membaca standar capaian itu tidak mengerti 100% maksudnya apa, harus dijelaskan. Bayangkan guru di belakang. Jadi kita buat itu jauh lebih sederhana. Kita buat materi kontennya kita turunkan, ya, kita rampingkan hampir 30% rata-rata. Kita kurangi biar guru-guru bisa lebih mudah. Jadi semua yang kita lakukan ini sebenarnya untuk mempermudah guru. Dari semua teknologi yang kita buat, kita nggak buat teknologi buat anak-anak. Kita nggak buat kayak pelatihan game-game online buat anak-anak belajar dan lain-lain. Bukan. Kita semuanya fokus kepada alat-alat untuk guru dan kepala sekolah untuk mempermudah pekerjaan mereka. Karena kami percaya guru adalah yang akan memimpin perubahan ini. Guru lah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin ingin
Ini sesi informal, silakan tanya apapun mengenai saya, mau masalah kerjaan, kebijakan, pribadi pun boleh, silakan. Terima kasih, silakan. Terima kasih Mas Menteri. Jadi banyak ya program yang sekarang sedang dimunculkan, usaha yang luar biasa. Mari kita doakan Mas Menteri selalu sehat. Kita terus mengawal program-program prioritas ini sampai sukses semua. Sebelum dialog, Mas Hendra ada yang mau disampaikan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang kita banggakan semua di sini hadir Bapak MM, kodenya MM Mas Menteri dari Karim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek tadi dan satu beliau tadi ada Bu Nunuk. Ini jabatannya dua ya. Jabatannya dua, menanggung beban yang amat luar biasa berat. Pak Menteri, Mas Menteri, saya izin tidak banyak menyampaikan hal, tapi saya ingin memanggil saja teman-teman ini. Boleh teman-teman yang di sini ikut dulu program guru penggerak berdiri. Guru penggerak berdiri boleh. Jika Anda masuk guru penggerak, jika Anda masuk dalam kepala sekolah penggerak boleh berdiri. Jika sekolahnya masuk dalam sekolah penggerak boleh berdiri. Jika ada Bapak Ibu masuk dalam program organisasi penggerak POPIG SD Sasaran boleh berdiri. Nah, Pak Nadiem ini udah praktik ya, boleh berdiri. Wah, komplain karena banyak program ya, yang program Kemdikbud yang ikut boleh berdiri. Praktik. Wah, hampir semua. Ya kebanyakan kumpul sekarang. Pengajar praktik boleh berdiri. Apalagi fasilitator boleh berdiri. Instruktur boleh berdiri. Nah, inilah Pak Nadiem. Kami di Ikatan Guru Indonesia banyak dengan program-program tertentu boleh. Di sini hadir sekjen kami tadi yang Bu Batul Firo dan Pak Waketum boleh berdiri. Ini Pak Ketumnya kita dari 5 regional, mulai dari Waketum 1 Pak Mulyadin Harahap boleh duduk lagi, kemudian Waketum 2 Pak Dr. Jasmansan, itu Pak. Nah, ini dari Jawa Barat, Jawa, NTT, kemudian dari Kalimantan, regional Kalimantan Pak Yoserto, kemudian dari Sulawesi Pak Pandawa Inara, ini sekolah-sekolah penggerak, kemudian dari Papua, kenapa di belakang Pak? Papua juga ikut maju ke depan. Nah, dan ini rata-rata adalah sekolah-sekolah bergerak Pak Salim. Juga menyampaikan di sini juga hadir Ketua Panitia Program Organisasi Bergerak Ibu Samsi dengan teman-teman ketua wilayah ketua daerah sasaran program organisasi bergerak yang insya Allah 2023 dia akan lanjut. Dan kita ingin menyampaikan beberapa hal Mas Nadiem. Yang pertama terkait bahwa kami sudah ada di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, semua bergerak dan sasaran kita bukan saja bergerak-gerakan, tapi bagaimana bergerak untuk berdampak. Dan di tahun ini kita akan juga launching Mas Nadiem di online, yaitu semua fitur data, termasuk nanti hasil riset kita ada di sini semua. Supaya kita mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensi atau dengan hasil riset itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Juga ingin menyampaikan semalam kita baru juga ngobrol santai Mas Nadiem di PPMK. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Menteri karena hampir seluruh saya ke provinsi, seluruh LPMP dulu kepala-kepalanya mensupport kegiatan-kegiatan kami. Dan kemarin kita baru rebut ada beberapa teman-teman yang menyampaikan aspirasi karena tadi sudah disampaikan boleh, bahkan pribadi pun boleh, saya juga ingin bertanya kalau mereka mengajar mesti ada apa ya? Soalnya Mas Menteri kemarin habis dari Igi Payakumbuh, Igi tinggi, pada pakai kaos Merdeka Merdeka belajarnya sendirian, yang sebelahnya kok nggak pakai, mungkin masih bisa kebagian kita. Walaupun kita nggak bisa kaos Merdeka belajar, tapi semangat kita juga semangat. Semangat. Saya demikian dulu, teman-teman sangat bahagia, bangga. Ada teman-teman yang baru kali ini menginjakan kaki di Jakarta,
bahkan baru pertama kali menginjakan kakinya di Kemendikbud, dan sekalinya datang ke Jakarta saya datang ke Kemendikbud langsung bertemu dengan idola mereka. Mohon izin Mas Menteri, nanti kalau ada sedikit kegaduhan terkait dengan selfie mohon diterima, tapi mohon izin untuk kita menjaga kesehatan. Kami informasikan kami sudah swab semua di BPMS Malang dan masih berlaku. Mereka juga sudah booster ketika kesini dengan penerbangan. Demikian, saya sering bilang Mas Menteri bahwa kami adalah guru-guru yang ditakdirkan dilahirkan untuk meluruskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bukan saja bisa bergerak, bukan saja bisa menggerakkan, tapi juga bisa berdampak bukan saja untuk guru tapi untuk murid-murid kita. Iki, salam Iki, sharing, growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani dari jurusan kemudian Mas masih muda. Selanjutnya ini ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Menteri. Seperti tadi yang disampaikan beliau, boleh tanya apa saja. Namun karena hari Jumat, kita batasi satu sesi saja. Kalau pertanyaannya singkat, nanti bisa lebih cepat. 1, tengah 2, dan 3. Langsung ke the point ya, jangan panjang-panjang. Satu saya Bu. Sebutkan nama, pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mungkin Suaranya Pak. Lebih kertas. Nama Ahmad Kamaludin, pengurus PP bidang advokasi asli dan Banjarmasin. Langsung saja, alhamdulillah ini terkait masalah di 3K kami mendukung luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa masalah yang kami temukan di lapangan. Banyak kawan-kawan kita yang mengeluh Pak masalah linearitas. Kawan-kawan pengennya diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi ASN di 3K. Apabila mereka lulus, baru mereka kita suruh kuliah untuk melinearkan. Seperti halnya yang terjadi waktu seleksi honor K2 tahun 2013. Dan saya termasuk orang dari lulusan honor K2. Selanjutnya Pak, ini terkait masalah NOPTK. Banyak guru-guru dan ASN yang ada di sekolah negeri terkendala untuk mendapatkan NOPTK karena harus ada SK pengangkatan dari kepala dinas dan aturannya sudah ada dari Kemendikbud. Tapi daerah tidak mau menerbitkan SK tersebut karena terbentur oleh aturan. Ada beberapa daerah yang kita bantu untuk mengadvokasi dan alhamdulillah tertib, tapi banyak yang tidak bisa tertib. Mudah-mudahan Pak untuk NOPTK ini dipermudah bagi guru non ASN yang ada di sekolah negeri. Dan di 2022 ini banyak kawan-kawan Singkat Pak. Singkat. yang pembayaran dana pos APBN itu tidak menerima dana pos Pak. Di tempat saya ada 2 orang guru non ASN yang tidak bisa dibayar oleh dana pos karena harus terdaftar di Dapodik dan memiliki NOPTK. Nah, mudah-mudahan temuan-temuan seperti ini ada solusinya dan memberikan dampak kebaikan bagi kawan-kawan. Mungkin ini saja. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damsyar Suplotupan, biasa disapa Damsil. Saya Igi, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur. Saya juga salah satu penggerak angkatan 7. Kita lagi menunggu jadwal setelah angkatan 6. Baik Bapak, puji Tuhan ini juga menjadi sebuah kebanggaan kami tersendiri. Pak Ketua Umum bersama pengurus, akhirnya kami dari daerah merindukan akhirnya hari ini rinduan kami itu terpenuhi dengan bertemu orang hebat kita, Bapak dan Pak Ari. Memang sering juga bertemu di media sosial di Zoom meeting. Baiklah, langsung saja Bapak,
kami dari pinggiran, dari Flores Timur, tentunya juga mendukung program Bapak Presiden kita juga membangun dari pinggiran. Untuk itu dalam ada di kurikulum baru ini kami keterbatasan dengan fasilitas. Kami guru di sana terseok-seok, tertatih-tatih untuk menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di Flores Timur Provinsi NTT. Untuk itu sebagai representasinya pada kesempatan ini kegelisahan-kegelisahan di guru Flores Timur itu kami tuangkan dalam bentuk panggung pentasan Bapak. Jika berkenan, kami pada kesempatan ini IGI Nasional mengundang Bapak untuk boleh hadir dalam pentasan kami. Judulnya Mencari Bung Teater, yang akan terjadi sebentar malam pukul 19.30 di Teater Arena Taman Ismail Marzuki. Itu menjadi presentasi kegelisahan kami guru Flores Timur dalam bidang pendidikan. Baik, demikian saja dari kami. Saya kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Mas Menteri dan Bu Nunung. Selama ini hanya melihat ya visual bertatap maya, tapi alhamdulillah hari ini kami dari Bengkulu bersama rekan-rekan yang hadir di sini dengan hati gembira. Karena kalau persentase untuk di Provinsi Bengkulu dari 100%, 75% itu adalah guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, sekolah penggerak. Dan itu kami mohon istilahnya luar biasanya dari kementerian. Tapi ada satu hal, program-program yang luar biasa, tetapi ketika sampai di daerah kami ada satu kejanggalan. Yang pertama adalah ketika formasi P3K dibuka kembali untuk tahun ini, ada aturan bahwa ketika lulus passing grade maka akan dibuka formasi lagi, maka otomatis. Nah, yang terjadi di provinsi kami adalah untuk tingkatan SMA, SMK, SLB yang namanya provinsi tidak membuka sampai detik penutupan. Nah, kami telah berupaya bernegosiasi, yang ada hanyalah Pak Gubernur tidak mau berjumpa dengan kami, dan ketika bersurat sudah lebih dari 5 kali hanya di posisi pada Sekda, dan Sekda pun tidak mau menerima kami. Kami sudah asli, kami sudah demo, yang ada penyampaian formasi itu dari pusat. Nah, akhirnya kawan-kawan kita yang berjumlah 529 lulus PG berangkat ke Jakarta, menemui DPR RI, menemui DPD RI, dan kemarin nitip surat ke sini ketemu Bu Nunung. Karena keterbatasan ongkos habis kami pulang. Sampai di Bengkulu baru WA dari staf Bu Nunung, Bengkulu boleh beraudiensi, tapi kami sudah pulang. Nah, jadi kami mohon sampai detik ini belum terketuk hati pimpin kami, karena yang ada hanya beliau berkomentar lewat media cetak dengan mengatakan bahwa anggaran belanja pegawai telah berlebih, dan kami sampai dengan 2023 tidak bisa membuka sampai dengan tahun depan. Nah, itu pernyataan ada tertulis media cetak, media online, semua ada Mas Menteri dan Bu Nunung. Kami mohon sekali lagi itu menjadi perjuangan agar semua 1 juta guru terwujud di Provinsi Bengkulu dan seluruh provinsi di Indonesia. Nah, itu kami mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Menteri. Baik, tidak ada pertanyaan satupun, tapi saya tidak akan menjawab. Semuanya curhat dan benar. Mungkin yang besar dulu yang mengenai guru honorer, nanti Bu Nunung silakan menambahkan masalah teknisnya kalau PTK ini. Ya, ini ada berbagai macam permasalahan yang harus diimbangkan. Yang pertama adalah kita semua tahu bahwa ada dinamika di mana kami membuka kesempatan untuk daerah melakukan formasi, tapi daerah tidak mengajukan formasi. Tidak semuanya, tapi ada banyak daerah yang tidak mengajukan total formasi karena berbagai macam alasan. Ada yang bilang tidak ada uang, ada yang bilang padahal uangnya memang sudah dipakai. Jadi pertama, yang saya harus tekankan biar semua organisasi profesi mengerti, setiap Pemda anggaran untuk P3K-nya sudah dipakai di DAU mereka. Artinya kalau mereka tidak habiskan uang itu untuk honorer, tahun depannya itu akan
lanjut lagi. Jadi anggaran itu kalau tidak digunakan itu utang dia. Jadi anggaran DAU dia akan turun terus. Itu adalah keputusan dari Kemenku. Benar benar. Jadi kalau kita ada utang, tapi kita tidak lunasi hutang itu, tahun depannya otomatis DAU-nya akan turun. Karena utang itu akan dihitung sebagai itu utang tahun lalu. Jadi akan terus menimbun. Jadi mohon dikomunikasikan sama semua kepala dinas dan semua kepala daerah bahwa tidak ada gunanya menahan itu uang. Karena tahun depan otomatis DAU-nya akan turun. Karena uang itu akan dibilang oh kan udah ada uangnya dari tahun kemarin belum digunakan. Nah itu maksudnya pagu dari Kemenku itu seperti itu Bapak. Itu yang pertama. Tentunya ini butuh waktu. Karena banyak kepala daerah kasih tahu sama sekdanya atau kepala dinasnya informasi yang berbeda, ditakut-takutin mungkin bahwa anggaran akan habis, ya kan? Tapi kami di pemerintah pusat sudah mengambil posisi jelas. Membangun jembatan, jalanan atau apapun tidak sepenting memberikan guru gaji yang layak. Jadi mau itu uang digunakan untuk apapun, prioritas pertama adalah pendidikan dan prioritas pertama itu adalah gaji dan upah yang layak untuk para guru. Jadi itu sudah posisi jelas dari Kemendikbudristek, dari pemerintah pusat. Kami sudah mengambil keputusan ini. Yang kedua tadi mengenai kesempatan yang sama. Nah ini tergantung siapa yang mau teriak. Ya, kalau bayangkan kita harus mengimbangkan antara guru negeri yang di dalam sekolah itu, yang sekarang posisinya mungkin terancam diambil oleh orang dari sekolah lain atau guru swasta. Di satu sisi ada guru swasta yang bilang saya mau dong kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi. Ya, ini semuanya punya agenda dan kepentingan yang berbeda-beda. Kenapa formasi yang dengan Permen LB yang baru ini kita lakukan untuk memprioritaskan? Karena kami mau meminimalisir disrupsi. Ya, udah bukan cuma itu. Guru swasta kepengen masuk jadi P3K. Yang komplain sama kita bukan gurunya, yayasannya berlobby untuk akhirnya jangan ambil guru kita ini akan menang. Jadi semua ini valid kepentingan. Tetapi dari semua itu kita harus memilih prioritas mana yang paling disruptif dari semua. Dan menurut kami yang paling disruptif adalah guru-guru yang belum dapat kesempatan karena nggak dapat formasi di sekolahnya sendiri. Itu dulu diselesaikan. Guru-guru honorer dalam sekolah negeri itu yang harus mendapat prioritas. Jadi mohon maaf, tapi itu adalah yang prioritas pertama kita. Karena bayangkan apa yang akan terjadi kalau puluhan ribu guru tergusur dari sekolah yang sudah kenal sama anak-anak situ, sudah kenal dengan guru-guru itu, keluarganya sudah tinggal di situ. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, tolong jadi mohon disebarkan ini, gunakanlah akal sehat. Yang pertama adalah jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya sendiri dong. Dia harus diberikan maksimal kesempatan untuk bisa bertetap di situ sebagai P3K. Itu dulu. Baru kita ngomong guru-guru yang mungkin ingin meningkatkan posisinya atau dia ingin bekerja untuk sekolah negeri dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin prioritas utama kita adalah guru-guru, baru nanti kesempatan yang lain untuk formasi-formasi yang belum ada. Ya. Jadi jangan selalu memikirkan keadilan dalam lensa yang sempit. Keadilan itu harus melihat seluruh masyarakat mana yang paling teresiko. Pertama prioritas adalah guru-guru di sekolahnya sendiri. Baru kita prioritas yang kedua. Tentunya mereka masih mendapat kesempatan. Bukan swasta tidak dapat kesempatan. Tapi jumlah formasi yang mereka bisa masuki itu adalah formasi-formasi yang kosong. Silakan kalau mau ya mau. Kalau tidak mau silakan, itu bebas. Jadi itu mungkin satu poin yang sangat penting. Untuk NTT dan lain-lain kami mendengar sekali mengenai fasilitas yang masih perlu ditingkatkan dan terima kasih untuk masukannya. Kami akan mendalami lagi di Bengkulu ya Pak. Mungkin Bu Nuno ingin menambah mengenai PPK. Iya, terima kasih Mas Menteri. Jadi kalau yang PPK memang untuk anak daerah. Dari sini Kemendikbud hanya memverifikasi dari Pusdagri, PPK sudah menulis. Nah, coba nanti kami akan coba koordinasikan untuk proses yang lebih mudah ya. Karena memang semua berangkat dari pemerintah setempat untuk memasukkan PPK. Sama satu lagi Mas Menteri, kalau